pelajari dulu apa itu keuangan dan juga evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program, ataupun rancangan itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Sedangkan keuangan ialah segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, pengalokasian, dan pengawasan terhadap suatu dana yang dimiliki oleh instansi ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan indikator keuangan negara yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai definisi evaluasi keuangan itu sendiri oleh rekan saya, yaitu Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi keuangan itu sendiri. Evaluasi adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu program kegiatan atau kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Adisna et al. 2003, evaluasi tidak hanya terbatas pada kegiatan memberikan penilaian yang akhir, melainkan mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan data yang relevan, analisis terhadap informasi yang diperoleh, hingga interpretasi hasil secara komprehensif. Soalnya ada definisi dari keuangan itu sendiri, yaitu segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, dan pengendalian dana baik yang diperoleh maupun yang dikeluarkan untuk mendukung berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan evaluasi keuangan itu sendiri. Yang pertama ada dilakukan oleh BPK secara independen. Yang kedua, pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHP. LHP tersebut sendiri yaitu dokumen resmi yang digunakan dalam pemerintah memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Serta yang terakhir ada instansi wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam 60 hari. Setiap kementerian atau lembaga harus memperbaiki kesalahan yang ditemukan oleh BPK. Selanjutnya ada indikator evaluasi keuangan itu. Yang pertama ada aspek kinerja. Adapun aspeknya ada dua, yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dan yang kepatuhan terhadap peraturan. Serta ada aspek kinerja anggaran, yaitu yang pertama ada apakah anggaran benar-benar digunakan sesuai asal sasaran dan apakah program bermanfaat secara nyata. Baik, yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan indikator evaluasi keuangan daerah. Yang pertama ada pelaksanaan evaluasi keuangan daerah. Ada beberapa kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh evaluasi keuangan daerah. Yang pertama adalah dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah, dan sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK RI. Dan yang kedua, evaluasi berdasarkan prinsip dan standar pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada prinsip tertib, pada taat peraturan dan efisiensi ekonomis, dan efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, hasil evaluasi dituangkan dalam laporan pengawasan evaluasi keuangan daerah. Laporan ini umumnya memuat opini BPK, temuannya, dan kesimpulan. Dan yang terakhir, pemberian rekomendasi dan tindak lanjut. BPK atau inspektorat memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya ada beberapa indikator di evaluasi keuangan daerah ini, memiliki 4 indikator. Yang pertama ada realisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, efisiensi belanja daerah. Yang ketiga ada efektivitas anggaran, dan yang keempat pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode evaluasi keuangan negara dan daerah, yang dimana dalam evaluasi ini memiliki 5 metode. Yang pertama yaitu adalah metode evaluasi melalui kuantitatif dan kualitatif, kemudian metode analisis keuangan berdasarkan rasio, yang ketiga adalah audit kinerja dan keuangan, kemudian yang keempat adalah evaluasi berbasis hasil atau result based, dan yang terakhir adalah SAKIP, yaitu sebagai alat evaluasi. Nah, yang pertama yaitu metode kuantitatif, yang dimana metode kuantitatif ini berfokus pada penggunaan angka, statistik, dan indikator keuangan seperti rasio kemandirian, kemudian efektivitas dan efisiensi PAD,
setelah itu struktur belanja dan analisis tren anggaran, yang dimana model ekonometrik untuk memprediksi pendapatan dan potensi defisit. Yang kedua yaitu adalah melalui metode evaluasi kualitatif. Nah, untuk yang kualitatif ini sendiri itu berfokus pada menilai aspek non angka melalui telaah dokumen dan perencanaan, wawancara dengan pejabat dan pemangku kepentingan, serta penilaian tata kelola, yang dimana analisis risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga adalah analisis rasio keuangan, yang metode ini yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas dengan membandingkan berbagai 10 komponen dan laporan keuangannya. Dan metode yang keempat yaitu adalah audit kinerja dan keuangan. Nah, berdasarkan audit keuangan dan kinerja ini merupakan dua pendekatan utama yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi, baik itu di kantor sektor publik maupun swasta. Nah, audit keuangan ini menitik beratkan pada pemeriksaan independen. Dan yang keempat, maksud saya kelima adalah evaluasi berbasis hasil atau result based, yang dimana pendekatan evaluasi ini yang menekankan pada pencapaian output, outcome, dan dampak nyata dari suatu program atau proyek yang bukan sekedar hanya menilai besarnya input, tetapi juga tahapan proses yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah SAKIP yang sebagai alat evaluasi, yang dimana SAKIP ini adalah sebagai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan instrumen resmi pemerintah Indonesia untuk menilai dan memastikan akuntabilitas 12 kinerja setiap instansi pemerintah secara sistematis, struktur, dan transparan. Sebagai alat evaluasi, SAKIP juga mengintegrasikan berbagai komponen, kemudian perencanaan kinerja, pengukuran capaian, pelaporan, serta evaluasi hasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Jadi, studi kasus APBD Kabupaten 50 Kota menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran masih belum optimal. Struktur pendapatan daerah sangat tergantung pada dana transfer pusat, karena PAD hanya berkontribusi sekitar 8,4% dari total pendapatan. Di sisi belanja, lebih dari 58% anggaran tersedak untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan menjadi sempit. Lalu, evaluasi juga menemukan ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, rendahnya penyerapan pada awal tahun, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Selain itu, kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran masih terbatas dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah. Secara keseluruhan, efek